Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi istima'i li mudarasati ahkami dinihi wa ulumihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Selamat pagi teman-teman kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Dimanapun teman-teman berada pada hari ini, Bapak doakan semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada masa pandemi Covid seperti saat ini. Bapak anjurkan kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada mata pelajaran ilmu tafsir, yaitu tentang i'jazul Quran. Minggu kemarin kita membahas tentang Al-Quran, berapa kali penurunannya dari Allah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, terus apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi? Nah, minggu kemarin sudah kita bahas. Namun Bapak memohon maaf, ternyata ketika Bapak melakukan rekaman gambarnya kurang jelas ya, tapi karena waktu itu Bapak memilih resolusi yang agak rendah. Nah, jadi Bapak mohon maaf, hari ini Bapak sudah perbaiki. Bapak gunakan resolusi yang lebih baik, insya Allah gambarnya akan lebih bagus lagi. Oke. Silahkan teman-teman buka bukunya, halaman, langsung kita ke pengertiannya aja ya, halaman 37. Oke, kata mu'jizat. Jadi i'jazul Quran itu artinya adalah mu'jizat Al-Quran. Kata mu'jizat berasal dari bahasa Arab. Al-jaza, ajaza, yu'jizu, a'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jizan wa mu'jizatan. Lafaz mu'jizat diambil dari isim masdar. Secara harfiah lafaz ini berarti lemah. Nah, ijaz itu artinya lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Akan tetapi kata mu'jizat diartikan dengan al-ajib, yaitu bahwa sesuatu itu ajaib atau menakjubkan karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Lafaz ini biasa digunakan pada makna amrun khariqun lil adah. Amrun itu sesuatu yang menyalahi adat atau tradisi. Khariqun lil adat, tidak sama seperti adat. Contohnya seperti ini. Pada adat atau kebiasaan manusia misalnya tidak bisa berjalan di atas air. Nah, itu al-adahnya, amru al-adah. Nah, yang khariqul adah, ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Nah, itu merupakan khariqul adah, di luar dari kebiasaan atau menyalahi dari kebiasaan. Nah, kita lanjut ya. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, Man al-Qatan itu seorang ulama ahli ilmu tafsir. Beliau mengarang kitab ilmu tafsir. Dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran mendefinisikan bahwa lafaz mu'jizat berarti amrun khariqun lil 'adah bitta'ada salimun anil mu'aradah. Nah, artinya apa? Sesuatu urusan yang menyalahi tradisi diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan, artinya menang. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang menyalahi kebiasaan, yang diiringi dengan tantangan. Artinya ada tantangan dari orang lain.
Nah, orang lain tidak mempercayai misalnya dengan apa yang disampaikan oleh si nabi tersebut. Nah, terus nabi tersebut mengeluarkan sesuatu yang khariqul adah supaya orang itu mau memahami, dan sesuatu yang dikeluarkan itu langsung membuat mereka terdiam, terbungkam. Contohnya seperti apa? Nah, cerita Nabi Musa ketika menghadapi Firaun. Nah, Firaun itu kan sangat sombong, tidak mau mengikuti Nabi Musa ketika Nabi Musa mengajaknya untuk ke jalan yang benar. Nah, Allah mengatakan, idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Idhab ila fir'auna faqul lahum qawlan layyina. Datanglah kepada Firaun karena dia adalah tagut. Tagut itu artinya pemimpin yang sombong. Nah, pemimpin yang sombong. Idhab ila fir'auna faqul lahum qawlan layyina, dan katakanlah kepada Firaun itu perkataan yang baik. Nah, maksudnya berdakwah. Nah, maksudnya mengajak kepada Islam. Nah, ketika berdakwah ternyata Nabi Musa ditantang oleh Firaun dan para pengikutnya pada waktu itu. Nah, terus karena untuk meyakinkan Firaun bahwa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu adalah suatu kebenaran, nah, maka Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Nah, ketika dilemparkan ternyata tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah, pada waktu itu Firaun pada waktu itu punya banyak penyihir yang hebat. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya ceritanya. Nah, jadi penyihir waktu itu mereka melemparkan juga tongkat-tongkat mereka dan berubah menjadi ular, namun tidak sebesar ular Nabi Musa. Namun seketika ular Nabi Musa langsung menerkam ular-ularnya para penyihir itu dan memakannya. Langsung ditelan hidup-hidup. Nah, setelah sudah ditelan habis, langsung berubah menjadi tongkat lagi setelah diambil oleh Nabi Musa. Nah, ini merupakan sebuah khaliqul adah. Kenapa khaliqul adah? Karena adat kebiasaannya kalau tongkat kayu dilempar ya tetap sebagai tongkat kayu, tidak bisa menjadi ular. Nah, namun karena berkat atas izin Allah yang menakdir, Allah yang sudah menentukan, akhirnya tongkat tersebut bisa menjadi ular. Nah, itu adalah khaliqul adah, dilakukan oleh seorang nabi dan tujuannya adalah untuk menentang, karena ada tantangan dari orang yang didakwahi dan untuk membuat statement yang kuat. Nah, supaya musuh tuh kada bepandir lagi lah ibaratkan tuh bahasa kampungnya. Nah, akhirnya menang Nabi Musa. Namun ternyata walaupun sudah kalah telak, dipermalukan penyihirnya Nabi Musa tadi, tetap mereka tidak mau penyihirnya Firaun tadi. Maaf. Nah, jadi mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Nah, ini contoh daripada mukjizat. Nah, kita langsung saja ke berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mukjizat itu harus memenuhi beberapa unsur. Nah, ini ingat, unsur-unsur ini yang menentukan dia disebut mukjizat. Kalau tidak ada unsur ini, maka dia tidak layak untuk dikatakan sebagai mukjizat. Oke. Pertama, menyalahi tradisi atau adat kebiasaan khaliqul adah. Banyak ahli sulap atau tukang sihir yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan masyarakat, tetapi banyak juga yang mampu melakukan hal tersebut selain mereka. Berbeda dengan yang dimiliki oleh para nabi, apa yang dilakukan oleh nabi orang lain tidak mampu melakukannya. Misalnya, contoh di sini Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang mampu melakukannya. Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan juga dengan jin. Nah, kemampuan tersebut tidak ada satupun yang menandinginya, meskipun dia seorang tukang sihir dan dukun yang dikatakan berteman dengan jin. Nah, jadi sebenarnya kriteria pertama ini khariqul adah, cuman kata penulis di sini, kadang khaliqul adah itu juga bisa dimiliki oleh orang selain nabi seperti tukang sihir dan lain-lain. Namun terdapat perbedaan antara yang dilakukan dengan tukang sihir dan yang dimiliki para nabi. Kalau tingkatan kehebatannya mungkin jelas lah lebih hebat para nabi, karena para nabi langsung diberikan oleh
Allah. Nah, contohnya misalnya di sini Nabi Isa tuh dapat menghidupkan orang mati. Nah, Nabi Sulaiman itu bahkan mampu berbicara dengan hewan, dengan jin, dengan angin, bahkan bisa menaiki angin kan. Nah, seperti itu. Oke, itu kriteria pertama, harus khariqul lil ada. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Nah, yaitu mukjizat harus diuji melalui pertandingan atau perlawanan, sebagaimana layaknya sebuah pertandingan tongkat Nabi Musa dengan izin Allah berubah wujud menjadi ular. Nah, ini sudah Bapak jelaskan. Harus ada tantangan. Jadi mukjizat itu enggak apa ya, sekonyong-konyongnya harus dikeluarin terus. Misalnya Nabi Muhammad mukjizat keluarin mukjizat keluarin tidak semudah itu mengeluarkan mukjizat. Harus ada tantangan, harus ada fungsinya. Kenapa fungsi mukjizat itu dikeluarkan? Karena berfungsi untuk menentang para orang yang tidak mau beriman, tidak mau mengimani. Nah, jadi karena mereka itu agak keras kepala, jadi harus diyakinkan dengan cara memperlihatkan kemukjizatan. Nah, seperti itu. Harus ada tantangan. Yang ketiga, mukjizat tidak bisa dikalahkan. Setelah dilakukan perlawanan terhadapnya, mukjizat tidak mampu dikalahkan oleh siapapun dan sampai kapanpun, karena jika seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa, kemampuan tersebut hanya terjadi seketika atau dalam waktu tertentu, maka kemampuan tersebut tidak bisa dikatakan mukjizat. Maksudnya harus kuat, harus tidak ada yang menandingi. Nah, jadi kalau sudah dikatakan mukjizat, nah, diceritakan sebagai mukjizat, artinya tidak ada yang bisa menandingi pada saat itu dan pada masa yang akan datang. Nah, namun Bapak ingin memberi tambahan di sini bahwa yang dikatakan mukjizat adalah yang dilakukan atau yang terjadi pada para nabi saja. Kalau misalnya ada orang lain, misalnya dia bukan tukang sihir, misalnya dia adalah seorang yang soleh, yang alim, namun ternyata memiliki kemampuan khariqul adah juga, itu namanya, istilahnya itu disebut dengan karomah. Nah, karomah. Nah, kalau di sini hanya untuk para nabi, itu mukjizat. Contoh karomah seperti apa? Misalnya dulu, ini cerita dulu ketika Datuk Kalampayan itu pulang dari Saudi, dari Makkah menuju ke Banjarmasin. Nah, diceritakan karena waktu itu Indonesia sedang dijajah oleh kolonial Belanda. Jadi kapal yang membawa beliau dari Makkah menuju ke Banjar, tanah Kalimantan, itu adalah kapal Belanda. Nah, jadi orang Belanda tuh iseng ingin mengetahui apakah beliau ini bujur-bujur benar-benar seorang wali Allah, ingin mengetes. Nah, akhirnya beliau waktu itu, Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, menerima tantangan tersebut. Nah, ditanya, wahai Tuan Haji. Nah, jadi dulu orang Belanda itu mengklasifikasikan orang Banjar yang alim itu dipanggilnya Haji, Pak Haji. Wahai Tuan Haji, kalau boleh tahu berapa kedalaman laut ini? Nah, terus di Datuk Kalampayan banyak cerita lah. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Datuk Kalampayan itu mencelupkan tangannya, ada juga yang mengatakan bahwa beliau hanya sekedar menebak. Segini dalamnya, wahai Tuan Belanda. Nah, terus karena Tuan Belanda ini penasaran, akhirnya diukur. Nah, ceritanya itu cuma diukur aja, kita tidak tahu diukurnya itu pakai apa. Apakah seperti teknologi zaman sekarang, kan ada istilahnya sonar, seperti kemampuan ikan paus tuh, bisa memantulkan sonar. Jadi dipantulkan sonar, apabila sonar itu memantul kembali berarti sudah sampai ke dasar laut. Nah, setelah dipantulkan, ketahuan berapa dalamnya. Nah, apakah seperti itu teknologi pada zaman itu, kita tidak tahu kan. Yang jelas di ceritanya itu, akhirnya Kapten Belanda ini penasaran dan mengukur kedalaman laut, dan ternyata persis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, persis sama, padahal beliau tidak mengukur. Nah, ini murni adalah karomah
atau hadiah dari Allah kepada orang yang soleh. Nah itu, jadi mukjizat hanya khusus diberikan kepada para nabi dan rasul. Oke. Nah selanjutnya kita memasuki macam-macam mukjizat. Nah macam mukjizat, setiap nabi dan rasul diberikan oleh Allah mukjizat yang berbeda-beda dengan nabi dan rasul yang lain karena perbedaan waktu dan tempat atau tabiat atau kebiasaan. Nah, jadi mukjizat itu diturunkan kepada para rasul itu sesuai dengan zamannya. Jadi mukjizat itu ada untuk merespon, untuk menjawab tantangan zaman yang ada pada zaman nabi tersebut. Contoh misalnya zaman Nabi Musa. Pada zaman Firaun itu sangat maju kemampuan sihir. Nah, para penyihirnya sakti-sakti. Akhirnya Nabi Musa diberikan mukjizat yang sakti juga, seperti tadi menantang penyihir dengan membuat tongkat menjadi ular. Nah, di situ membelah lautan dan lain-lain. Nah, karena sesuai dengan zamannya. Nabi Isa misalnya. Nabi Isa pada zaman Nabi Isa itu masyarakat itu sedang rame-ramenya dengan ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran. Nah, pada ilmu kedokteran kan tidak bisa menyembuhkan orang yang matanya buta dari lahir, itu tidak bisa disembuhkan. Orang yang sudah mati itu tidak bisa dihidupkan lagi. Akhirnya Allah berikan Nabi Isa, Nabi Isa sebuah mukjizat yang bisa menyembuhkan mata orang yang sudah mati, mata yang orang itu sudah buta dari lahir. Nah, dan orang yang sudah mati bisa dihidupkan lagi. Nah, untuk menjawab tantangan dari orang yang tidak mau mengimani Nabi Isa yang sedang asyik dengan dunia kedokteran. Nah seperti itu. Untuk menjawab lah. Jadi sesuai dengan zaman, jadi berbeda-beda. Oke. Kita lanjut. Jenis mukjizat yang pertama yaitu mukjizat hissi. Apa itu mukjizat hissi? Yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera. Terutama indera mata. Memang manusia akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan. Umat yang menyaksikan tidak akan mampu melakukan apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, dan mukjizat ini hanya untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Ada antara contohnya mukjizat hissi yang diberikan Allah kepada para nabi tersebut adalah, nah di bawah ini banyak. Nah ini ada contohnya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 45. Falqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian Musa melempar tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Nah, tadi sudah Bapak ceritakan kan? Nah, itu bisa disaksikan dengan mata, bisa langsung kita rasakan, dilihat dengan panca indera. Nah, itu yang dimaksud dengan mukjizat hissi. Contoh lain misalnya Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, orang yang menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, bentuk burung dari tanah liat, kemudian menjadi hidup, menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-49. Nah, artinya apa? Mukjizat hissi adalah, secara gampangnya, mukjizat hissi adalah mukjizat yang bisa kita lihat langsung, atau kita rasakan langsung, atau bisa kita lihat, kita rasakan, kita dengarkan dengan panca indera. Nah, seperti itu gampangnya. Nah, mudah lah ini dipahami kan. Nah, mukjizat yang kedua adalah mukjizat akli atau akliyah atau maknawiyah, maknawi. Nah, jadi ada mukjizat hissi, ada mukjizat maknawi. Mukjizat ini dapat diketahui dan dipahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuan untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kebanyakan mukjizat nabi dan rasul yang diutus untuk Bani Israel atau umat terdahulu ialah bersifat indrawi, hissi, sedangkan mukjizat umat ini adalah bersifat akliyah. Jadi maksud penulis di sini artinya bahwa mukjizat pada zaman Nabi Muhammad itu lebih banyak ke akliyah atau ke maknawi daripada hissi, sementara umat pada zaman Bani Israel itu lebih banyak ke mukjizat hissi atau yang dapat dipahami dengan panca indera. Sedangkan umat Nabi Muhammad, umat kita saat ini, itu lebih banyak ke mukjizat yang dipahami dengan kecerdasan akal manusia. Nah,
Bapak jelaskan kenapa seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena memang kita pada saat ini hidup pada kemajuan ilmu pengetahuan, hidup pada zaman kemajuan teknologi. Nah, jadi untuk merespon itu, untuk menjawab tantangan itu, akhirnya Allah memberikan Nabi Muhammad SAW beberapa mukjizat berupa mukjizat maknawi. Contohnya misalnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat maknawi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau ada sebuah ayat yang mengatakan misalnya bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah. Nah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nah, diciptakan dari nutfah. Nutfah itu artinya segumpal daging. Nah, kalau ayat itu turun pada waktu itu, pada masa orang Arab pada waktu itu, pada zaman sahabat. Nah, itu kan orang belum mengerti tentang teknologi, belum mengerti tentang ilmu pengetahuan alam. Bidan pada waktu itu, bidan beranak cuma bisa melahirkan tapi tidak mengetahui berapa prosesnya sedang apa nih di dalam perut, karena belum ada USG dan lain-lain. Nah, kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bahkan mampu melihat bayi kita itu seperti apa mukanya, kelaminnya itu apa, apakah perempuan, apakah laki-laki. Nah, karena sudah kemajuan teknologi, dan berkat kemajuan teknologi, ayat-ayat Al-Quran dapat dibenarkan. Nah, jadi pas ayat itu turun untuk merespon tantangan zaman pada saat ini. Nah, jadi bayangkan pian Al-Quran itu turun 1400 tahun yang lalu lah, kan udah 1400 tahun yang lalu ayat itu turun, namun dapat dipahami pada zaman sekarang. Nah, itu merupakan sebuah mukjizat, namanya mukjizat maknawi. Nah, ya kan, coba kita pelajari bahwa proses penciptaan manusia itu dari segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi sebuah alaqah yang menempel di rahim, zigot, sampai menjadi manusia. Nah, itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran dan dijelaskan juga oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan contoh sebuah mukjizat maknawi. Nah, mukjizat yang hanya dapat dipahami kalau kita menggunakan kecerdasan akal manusia untuk membedakan apa yang dipikirkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira paham ya apa perbedaan mukjizat hissi dan apa mukjizat maknawi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu ya, langsung kadar kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipahami. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang peristiwa turunnya Al-Quran itu berapa kali, terus apa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, sekarang kita belajar tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, tadi kita belajar apa itu mukjizat. Nah, sekarang kemukjizatan Al-Quran. Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika membahas kadar ijazah Al-Quran. Apakah kadar ijazah tersebut ada pada suatu ayat atau satu surat atau bahkan seluruh isi Al-Quran, atau apakah kelemahan manusia membuat dan menerim satu ayat atau satu surat karena adanya sirfah atau pengalihan dari pihak lain. Tidak ada kesepakatan dari ulama mengenai hal tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ijazah Al-Quran itu secara keseluruhannya, bukan pada bagian tertentu. Nah, jadi ini perbedaan pendapat ulama. Apakah Al-Quran itu hanya pada ayat tertentu aja ada kemukjizatannya? Misalnya pada ayat tentang penciptaan manusia aja kah, atau pada penciptaan lebah aja kah misalnya? Apakah seluruh Qur'annya? Nah, tapi pada umumnya kebanyakan ulama itu sepakat bahwa seluruhnya, bahwa Al-Quran itu seluruh Al-Qurannya, sebijian Al-Qurannya adalah sebuah mukjizat. Mu'tazilah, kaum yang lebih menonjolkan
penalaran atau rasional. Nah, nanti teman-teman belajarlah di ilmu kalam nanti apa itu Mu'tazilah, atau di akidah akhlak nanti ada belajar tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Nah, jadi orang yang terlalu menonjolkan penalaran akal dalam memahami agama. Menyimpulkan bahwa kadar ijaz adalah keseluruhan dari isi Al-Quran. Gaya bahasa yang dimiliki tiap individu tidaklah sama dan tidak bisa ditiru oleh yang lain. Ketidakmampuan seseorang meniru atau menandingi Al-Quran tersebut bukan karena Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang tinggi, melainkan kemampuan mereka yang menentang Al-Quran tersebut dipalingkan terlebih dahulu kepada yang lainnya. Inilah yang kemudian disebut dengan mukjizat bisyirfah menurut mereka. Nah, jadi menurut Mu'tazilah, Al-Quran itu sebijian, satu Quran itu utuh sebagai mukjizat. Jadi orang yang ingin menentang gaya bahasa Al-Quran, contohnya dulu seperti cerita, ada orang yang menantang surah Fil, nah, terus ingin membuat surah sendiri, Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal fil. Nah, ingin menentang kemampuan bahasa ayat Al-Quran, ternyata tidak mampu. Bahkan waktu itu dicemooh oleh banyak orang ketika menentang Al-Quran. Nah, itu menurut mereka adalah bukan karena gaya bahasa Al-Quran yang sangat tinggi, nah, melainkan memang karena mereka sudah mempunyai niat buruk seperti itu, langsung dipalingkan oleh Allah. Kemampuannya untuk membuat syair yang bagus itu langsung dihilangkan oleh Allah. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Nah, kita langsung. Nah, dan itulah yang disebut dengan istilah mukjizat bisyirfah. Dari pendapat-pendapat di atas, manakah yang lebih tepat dalam menentukan kadar ijaz Al-Quran? Tentu yang lebih tepat adalah dalam menentukan kadar kemujizatan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihaditsim mislih in kanu shadiqin. Nah, ini tantangan dari Al-Quran. Kalau mau membuat semisal Al-Quran, maka buat saja. Maka cobalah mereka membuat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Itu berarti kita lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya surah Hud ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri surin mislih muftarayati wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Nah, katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Selanjutnya lagi, surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ayat-ayat di atas memberikan jawaban bahwa Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat semisal Al-Quran sampai pada tantangan terakhir, yaitu dengan satu surat. Tetapi mereka tidak mampu membuatnya. Ini menjadi bukti bahwa ijaz Al-Quran itu terletak pada zat Al-Quran itu sendiri, bukan karena ada pihak lain yang memalingkan dari kemampuan untuk menantang Al-Quran sebagaimana yang dikatakan kaum Mu'tazilah. Nah, jadi kalau Mu'tazilah mengatakan orang itu bukan pada Al-Quran kemukjizatannya itu, tapi ketika orang ingin menantang Al-Quran dipalingkan oleh Allah. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Sementara menurut kita, menurut dalil ini, memang Al-Qur'annya memang diberikan oleh Allah sudah kemukjizatan, karena saking tingginya bahasa Al-Qur'an, saking indahnya bahasa Al-Qur'an, tidak ada yang mampu menandinginya. Jadi pendapat Mu'tazilah itu ditentang oleh kita. Nah, jadi pemahaman kita seperti ini, memang Al-Qur'annya yang sudah memiliki mukjizat.
Nah, terbukti dari ayat-ayat ini. Nah, dari awal semuanya datangkan seperti Quran. Habis itu buatkan 10 surat saja. Nah, setelah itu buatkan satu surat saja, tapi tidak ada yang mampu. Nah, berarti memang Al-Qur'annya yang diberikan oleh Allah kemampuan. Jadi ejak Al-Quran itu terletak pada zatnya atau benda Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar, yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu mampu melemahkan manusia dan mampu menunjukkan ke jalan yang benar, yaitu jalan Islam, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir. Bapak ringkas saja ya. Yang terakhir tentang aspek mukjizatan Al-Quran. Oke. Ketika seseorang mempelajari Al-Quran, ia akan banyak menemukan keajaiban yang ada di dalamnya. Penggunaan kata yang sangat tepat dan serasi, keindahan susunan kalimatnya, isi dan maknanya menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk membuat hal yang sama dengan Al-Quran, walau hanya satu ayat saja. Sahabat Umar bin Khattab misalnya, beliau tertegun dan takjub ketika mendengar saudara perempuannya membaca satu ayat dalam surah Toha yang membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah dan menyatakan masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar itu masuk Islamnya itu ketika mendengar ayat Quran. Nah, jadi beliau itu kan awalnya orang yang memusuhi Islam. Nah, terus Nabi berdoa. Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah salah satu daripada dua Umar. Nah, jadi pada waktu itu ada dua Umar. Nah, Sayyidina Umar itu waktu itu beliau mendengar kabar bahwa adik perempuannya itu telah masuk Islam, dan beliau pada waktu datang ke rumah saudara perempuannya itu awalnya itu ingin marah-marah. Nah, karena tahu adiknya sudah masuk Islam. Nah, ketika sampai di depan rumah ternyata mendengar adiknya sedang membacakan surah Toha. Nah, ketika mendengar itu hatinya langsung tertegun. Setelah itu langsung menyatakan percaya dengan Islam, percaya dengan Nabi Muhammad, dan akhirnya masuk Islam gara-gara mendengar surah Al-Quran. Ilmuwan modern misalnya berhasil menemukan bukti kebenaran Al-Quran melalui penelitian mereka dan mengantarkan mereka mendapatkan hidayah. Nah, jadi ini ada ulama ilmuwan modern. Jadi orang saat ini, orang modern yang agamanya bukan agama Islam namun mempelajari tentang agama Islam. Nah, itu kalau istilah akademisnya namanya orientalis. Orientalis itu orang non muslim yang agamanya itu bukan muslim tapi belajar secara proper, belajar dengan benar-benar, bahkan banyak yang lebih pintar daripada kita orang Islam sendiri tentang Islam, tapi tujuannya itu sebenarnya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau bahasa Arabnya mustasyriqin, nah, orientalis. Nah, tapi ada yang mendapatkan hidayah gara-gara meneliti Al-Quran, namanya Yaqus Cousteau. Nah, ini ada seorang ahli selam berkebangsaan Inggris. Orang Inggris, tapi namanya kayak orang Perancis ya. Orang Inggris melakukan eksplorasi bawah laut dan menemukan kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan air laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasinya. Nah, ternyata itu ada di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Nah, aspek kemujizatan yang dikandung Al-Quran tersebut. Nah, jadi si Yaqus Cousteau ini ternyata bukan orientalis lah, dia penyelam. Nah, ketika dia menyelam ke dalam laut, dia menemukan bahwa ada mata air yang keluar dari dasar laut, namun airnya tidak bercampur dengan air asin. Nah, ternyata itu 1400 tahun yang lalu sudah diceritakan oleh Al-Quran pada surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Nanti kita cek ya ayatnya apa. Nah, ayat 19 sampai ayat 20. Nah, ternyata mungkin ya si Yaqus ini setelah itu membaca Al-Quran dan dia menemukan, sudah ada di ayat Quran 1400 tahun yang lalu. Luar biasa Al-Quran ini. Nah, ini salah satu contoh dari mukjizat maknawi, harus diteliti, harus ditemukan. Nah, pada ayat ini turun kan orang Arab kan hidupnya di padang pasir, jauh dari laut kan. Bukan orang yang suka menyelam. Nah, tidak tahu ini ada atau tidaknya, tapi mereka mengimani pada waktu itu para sahabat.
Nah, Yakus ini dia bukan orang yang beriman ketika dia menemukan hal itu dan menemukan di ayat Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah dicatat pada kondisi orang Arab pada waktu itu tidak mengerti, Nabi Muhammad tidak pernah menyelam sampai ke dasar laut. Nah, selanjutnya itu membuat si Yakus tadi beriman, timbul keyakinan pada hatinya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, aspek kemukjizatan yang dikandung Al-Quran tersebut diantaranya yang pertama ini pendapat Imam Al-Qadi Iyad pada masa 544 Hijriah, jadi sekitar 900 tahun yang lalu lah. Beliau ini ulama pada masa 1544 Hijriah, meninggalnya pada masa itu. Aspeknya ada 4 hal, yaitu yang pertama bentuk susunannya yang menakjubkan. Contohnya misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sama terus. Nah, itu contohnya. Habis itu uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya. Maksudnya itu pemotongan ayatnya itulah, cara membuat kalimatnya itu tidak sama dengan kalimat orang Arab pada waktu itu. Terus isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Nah, contohnya tadi yang ditemukan oleh si Yakus Yeps Kosto tadi. Nah, terus selanjutnya misalnya ada ayat tentang kehidupan bayi ketika di dalam perut. Nah, itu sudah diberitakan oleh Al-Quran, namun akhirnya bisa dibuktikan kebenarannya pada saat ini. Nah, itu merupakan salah satu mukjizatnya Al-Quran. Ada 4 menurut si Imam Al-Qadi Iyad. Nah, selanjutnya menurut Dr. Abdul Razak Naufal. Nah, ada 4 hal juga, ada 4 macam. Yang pertama ijazul balaghi, yaitu kemukjizatan pada segi sastra atau balaghah. Nah, ini tadi sama seperti yang pertama, mirip sama yang disampaikan oleh Imam Al-Qadiul Iyad, yaitu susunannya menakjubkan. Nah, sama seperti ini balaghahnya, kemampuan bahasa Al-Qur'an itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh lain misalnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Amin. Nah, itu kemampuan ijazul balaghi. Nanti dijelaskan lah Bu Antian, nanti belajar ada sastra Arab kalau di kelas agama, insyaallah nanti belajar itu balaghi itu seperti apa, balaghah. Nah, habis itu al-ijazut tasyri'. Nah, kemukjizatan dari segi pensyariatan hukum pada saat penetapan hukum-hukum tersebut. Nah, ini contohnya misalnya seperti ayat tentang pengharaman minuman keras. Nah, dulu ketika Nabi pertama hijrah ke Madinah itu orang Arab masih biasa, para sahabat Madinah itu masih biasa dengan minum-minuman keras. Nah, kalau langsung dihukumi haram kan mungkin akan banyak sahabat yang menolak dan mungkin banyak yang akan keluar dari Islam karena saking terbiasanya dengan minum-minuman keras. Nah, akhirnya ayat yang turun itu menyesuaikan diri. Nah, jadi hukum khamar itu secara sedikit demi sedikit. Pertama baik, minum khamar itu boleh tapi banyak mudaratnya. Selanjutnya tidak boleh minum khamar ketika ingin sholat. Nah, setelah itu baru diharamkan. Nah, ini sesuai dengan penetapan hukum-hukum tersebut. Nah, jadi seperti itu ayatnya itu turun itu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat pada waktu itu. Nah, selanjutnya al-ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. Nah, contohnya tadi seperti yang Bapak katakan yang tentang kehidupan bayi ketika masih di dalam perut. Terus selanjutnya tentang dalam surah An-Nahl itu banyak dijelaskan, misalnya
Di dalam sapi itu makannya rumput, kan? Tapi bisa memproduksi susu dan bisa mengeluarkan kotorannya, dan semuanya terletak di tempat yang sama, yaitu di dalam perut, ya kan? Sapi itu. Jadi kotorannya ada di situ, susunya ada di situ, makanannya rumput ada di situ, tapi kok keluarnya beda-beda. Nah, itu ada di dalam surah An-Nahl. Nah, itu di saat ini bisa dibuktikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan melalui ilmu biologi. Nah, dijelaskan anatomi tubuh sapi itu seperti apa. Nah, Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah berbicara tentang itu. Nah, ini merupakan al-ijazul ilmi. Nah, selanjutnya al-ijazul a'dadi, yaitu kemukjizatan dari segi matematik dan statistik. Nah, ini Bapak tidak terlalu paham ya, maksudnya yang disebut matematik itu seperti apa. Nanti Bapak carikan. Tapi berarti menurut Dr. Abdul Razak ada di dalam Al-Quran unsur matematik dan statistik, itu sudah ada dalam Al-Quran. Oke. Selanjutnya menurut Rashid Ridho, wafat pada tahun 1935. Rashid Ridho ini di Mesir lah beliau, ulama kontemporer, ulama baru, ulama khalaf namanya. Nah, mengemukakan ada 7 kemukjizatan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama susunan dan gaya bahasanya. Nah, seharusnya keindahan dan balaghah sastranya, nah, mirip lah. Ilmu gaib yang ada di dalamnya. Ilmu gaib itu maksudnya, gaib itu kan sesuatu yang tidak kita saksikan, tidak terwujud ya. Tadi contohnya kan banyak yang pada masa ayat itu turun itu masih gaib, masih sesuatu yang samar. Akhirnya hari ini bisa dibuktikan. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. Kontradiksi itu maksudnya apa ya? Ini agak panjang penjelasannya, namun yang secara umum ayat Quran itu mudah dipahami. Ayat Quran itu tidak sulit untuk dipahami, walaupun ada beberapa ayat yang harus dipahami dengan penelitian. Jadi ayat itu ada yang mutasyabihat, ayat yang harus dipahami melalui pemikiran yang kuat, melalui takwil. Ada juga yang muhkamat, yang biasa seperti biasa. Namun kebanyakan atau pada umumnya ayat Quran itu muhkamat, yang gampang dipahami. Nah, itu maksudnya terbebas dari kontradiksi. Selanjutnya ilmu-ilmu keagamaan dan pensyariatan. Nah, sama seperti yang Bapak jelaskan di atas. Terus antisipasi terhadap perkembangan zaman. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Jadi mukjizat itu kan tadi tujuannya turun itu salah satunya fungsinya untuk menjawab tantangan zaman. Nabi Musa dengan penyihirnya, Nabi Isa dengan ilmu kedokterannya. Nah, zaman Nabi Muhammad pada saat ini kita itu maju dengan pengetahuan ilmu pengetahuan. Nah, jadi mampu menjawab tantangan zaman, antisipasi terhadap perkembangan zaman. Nah, sama seperti Bapak jelaskan tadi di ayat tentang kehidupan janin dalam perut. Nah, sapi misalnya, terus tentang lebah, surah An-Nahl itu kan tentang lebah. Kenapa lebah itu selalu membuat sarangnya di tempat yang tinggi misalnya. Terus kenapa lebah itu memilih membuat sarangnya itu segi 6? Kan lebah itu kan sarangnya segi 6. Kenapa tidak kotak? Kenapa tidak bulat? Nah, itu sudah diteliti secara ilmu pengetahuan. Menurut saya ternyata segi 6 merupakan komponen paling kuat untuk membuat suatu bangunan. Secara ilmu pengetahuan itu dibuktikan, dan paling sedikit membutuhkan bahan baku. Nah, jadi sudah membutuhkan bahan baku yang sedikit, lebih kuat lagi daripada bentuk yang lain. Kalau bulat misalnya, kalau misalnya sarang lebah itu bulat-bulat, kan ada rongga kosong di antara lingkaran-lingkaran itu. Atau misalnya kotak iya, tidak ada celah kosong, tapi ternyata bidang kotak itu tidak sekuat dengan segi 6. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nahl 1400 tahun yang lalu. Nah, ini salah satu mukjizat maknawi lagi dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya.
Nah, selain itu ada juga kelompok yang mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada hal-hal gaib yang akan terjadi, dan hal tersebut di luar kebiasaan orang-orang Arab. Juga ada yang memberikan penilaian bahwa sisi kemukjizatan Al-Quran terletak pada pemberitaannya tentang domir-domir kata ganti, tanpa menampakkan perkataan atau perbuatan dari perilaku. Nah, nanti ini belajar ya tentang bahasa ini nanti teman-teman di sastra Arab. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman akan belajar seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada redaksinya, yaitu terlihat dari penggunaan kata dalam tiap ayat dan surat yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kata Al-Quran itu tidak bertentangan, dari surah Fatihah sampai surah An-Nas itu tidak ada yang bertentangan satupun. Nah, saling melengkapi, saling menjelaskan. Nah, seperti itu. Itu salah satu buktinya, salah satu mukjizat yang lain. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ijaz Quran itu terletak pada maknanya, yaitu Al-Quran mencakup berita-berita masa lalu yang sekarang terjadi dan yang akan datang. Bahkan terdapat di dalamnya isyarat-isyarat sains yang menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Juga mencakup undang-undang yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Semua pendapat tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa ijaz Al-Quran itu terletak pada dua hal, yaitu aspek bahasa dan isi Quran. Nah, jadi apapun itu, bahwa Al-Quran itu sangat kaya dengan mukjizat, baik tulisannya, baik maknanya, baik redaksinya, baik ayat-ayatnya. Nah, itu semuanya mencakup sebuah mukjizat. Nah, seperti itulah kesimpulannya. Oke, rangkumannya Bapak simpulkan, mukjizat secara bahasa adalah melemahkan, sedangkan menurut istilah adalah suatu urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan, yaitu tujuannya untuk menang. Nah, mukjizat ada dua macam, mukjizat hissi yang dapat dirasa, didengar dan diraba, serta mukjizat manawi yang bisa dinalar dengan kecerdasan akal. Mukjizat hissi diberikan Allah kepada semua nabi dan rasul. Mukjizat hissi akan sirna bersamaan dengan berakhirnya masa kenabian dari seorang nabi dan rasul. Nah, mukjizat manawi hanya bisa